Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Retno. Saya akan berbagi dan sharing bersama, dan kali ini dalam video pembelajaran ini saya menjelaskan bagaimana cara membuat absensi atau daftar hadir. Ya, langkahnya mudah. Yang pertama, pastikan kita ada di Gmail kita. Ya, setelah kita masuk di Gmail kita, baru langkah kedua kita masuk bagian yang namanya Drive. Maka dia akan muncul seperti ini ya. Di dalam drive ini kemudian kita memilih My Drive ya, atau plus new juga boleh ya. Di sini saya menunjukkan kita ambil My Drive, lalu kita pilih nomor. Di sini ada Google Form. Ada dua pilihan diberikan di sini, tapi saya ingin kita semua menggunakan blank form ya, atau blank kosong. Nah, di sini muncul template seperti ini ya. Yang pertama, kita akan ubah dulu di bagian atas judul ini. Kita akan ketikkan daftar hadir, lalu kita bisa tambahkan dengan mata kuliah di belakangnya, misalnya musik gereja, misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Nah, dia akan dengan otomatis masuk ke bagian ini. Dia akan otomatis, jadi tidak usah diketik dua kali. Lalu kita bisa form deskripsinya, kita bisa tuliskan tahun pelajaran, kemudian nama dosen, pengampu, lalu NIDN jika ada. Jika tidak ada ya tidak usah diisi ya. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini ada untitled question atau buat pertanyaan. Kita klik pada bagian itu, maka dia akan terblok. Nah, di sini kita mulai membuat. Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita membuat identitas mahasiswa. Jadi pertanyaan pertama yang kita buat adalah nama lengkap. Nama lengkap. Nah, kita lihat di bagian sebelah kanan ini ada cara menjawab. Jadi di sini ada banyak pilihan. Karena ini bentuknya adalah isian, maka kita hanya membutuhkan jawaban singkat. Sebabnya kita klik bagian yang atas. Ya, maka nanti mahasiswa akan menuliskan nama mereka. Lalu jangan lupa di bagian bawah ini posisinya harus digeser ke sebelah kanan supaya dia tetap seperti video sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Kita bisa buat default sehingga tidak usah berulang kali kita membuat pengaturan ini. Jadi ini sudah otomatis ketika kita membuat default. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan kita bisa masuk ke tanda plus ya. Sini pertanyaan yang kedua, setelah nama biasanya kita akan tuliskan name ya. Mereka perlu menuliskan name sama di sini. Yang perlu dia perhatikan di sini, mereka seringkali ada yang menggunakan titik atau strip. Jadi ini harus kita ganti. Kita klik tanda panahnya. Sekali lagi kita klik tanda panah di sini. Kita bisa ganti dengan teks. Sehingga ketika mereka menuliskan tanda penghubung, tanda strip atau tanda titik, ini akan bisa dijawab. Sama dengan yang tadi, pilihannya di sini adalah short answer. Kemudian yang selanjutnya sama, kita akan tambahkan lagi. Di sini kita tuliskan semesternya. Maaf, hanya program studinya dulu. Program studi. Nah, untuk program studi ini kita memberikan pilihan kepada mereka. Di sini ada pilihan ganda atau multiple choice. Ya, kita pilih yang bagian ini. Lalu kita klik di bagian option 1. Kita akan tuliskan S1 PAK, lalu kita enter saja S1 teologi. Nah, nanti mahasiswa akan memilih bagian ini. Mereka akan mengklik pada bagian ini, mereka akan memilih salah satu program studi yang mereka pilih ya. Kemudian jangan lupa selalu ini ya. Lalu yang bagian require atau wajib diisi ini.
Kemudian kita tambahkan lagi setelah program studi semester. Karena mahasiswa kita ini ada berbagai, sekarang ini semester ganjil, maka kita berikan pilihan juga di sini. Sini semester 1. Kita klik satu Romawi, 1, kita enter lagi, 3, kita enter lagi, 5, kemudian kita enter lagi 7. Nah, seperti ini ya, sehingga mereka bisa memilih sama seperti soal sebelumnya ya, memilih mereka di semester 1, 3, 5 atau 7. Lalu langkah selanjutnya kita menuliskan di sini yang selanjutnya adalah tanggal pengisian absensi atau daftar hadir ya. Nah, karena ini berupa tanggal, maka kita akan memilih di bagian ini ya, biasanya secara otomatis bagian yang date. Jadi dia akan secara otomatis menuliskan bulan, tanggal dan tahunnya ya, jadi dia akan otomatis sendiri. Langkah selanjutnya itu adalah waktu pengisian daftar hadir. Nah, ini juga sama, dia akan secara otomatis memberikan jawaban dalam bentuk time. Nah, semua bagian itu diisi. Nah, bagaimana cara kita melihat apa yang sudah kita lakukan? Kita bisa naik ke atas. Ini ada bagian mata seperti yang saya jelaskan waktu itu, atau pada tinjau kita bisa klik. Nah, ini yang sudah kita buat ya, bagian yang kita sudah buat, daftar hadir, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, lalu tahun pelajarannya saat ini 2020-2021 ya, nama dosennya, nilainya. Ini require itu artinya mereka wajib mengisi. Jadi ketika ada bintang merah itu mereka wajib mengisi. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lupa tidak memberikan bintang merah, maka mereka akan melewati pertanyaan itu ya, sehingga tidak akan terisi dengan jelas. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya sudah selesai, dirasa sudah selesai, nah ini nanti ada pilihannya, ada AM, ada PM gitu ya. Mereka bisa memilih jam berapa mereka mengisi daftar hadir ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali lagi dengan mengklik yang tanda pensil ini ya, seperti itu. Jadi ini artinya kita sudah selesai. Nah, lalu bagaimana kita mengirimnya? Nah, kita bisa mengcopy bagian ini ya, mengcopy bagian yang ada di atas sini, lalu kita bisa kirimkan ke Google Class kita. Misalnya contohnya ini copy, kemudian salin di sini ya, salin, kita masuk ke bagian kelas kita, bagian kelas, misalnya ini classroom. Kita masuk pada bagian classroom, contohnya ini kelas yang saya punya. Lalu di tugas kelas itu dimasukkan di sini create, kita buat topik, di sini daftar hadir, tambahkan ya, nanti akan muncul. Nah, akan muncul daftar hadir. Lalu kita buat tugas assignment karena ini ditugaskan kepada mereka. Lalu ini tuliskan daftar hadir ya. Silahkan isi daftar hadir di setiap pembelajaran atau perkuliahan berlangsung ya, perkuliahan berlangsung. Kita tambahkan di sini add, kita tambahkan, tadi kita sudah copy linknya, kita klik link, lalu kita pastekan di sini, lalu kita tambahkan link, maka itu sudah masuk di dalam kelas kita, daftar hadir musik gereja. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya? Kita kembali, ini kalau sudah kita akan assign.
Misalnya dijadwalkan, kalau saya jadwalnya hari Kamis, maka saya akan jadwalkan di sini hari Kamis misalnya tanggal 20, kemudian waktunya saya jam 10, saya ubah waktunya, lalu saya schedulekan. Nah, ini akan terlihat di mahasiswa itu pukul 10 pada tanggal 20 ya. Ada yang tertinggal di sini topik. Nah, kita jangan lupa selalu ingat topiknya daftar hadir ya, lalu kita schedulekan seperti itu, maka dia akan masuk pada bagian daftar hadir. Nah, di sini ada di dalam ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa melihat kalau mereka sudah mengisi daftar hadir? Nah, saya di sini akan memberikan contoh bagaimana kita mengetahui kalau mereka sudah. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Kita melihat ini ada satu daftar hadir. Nah, di daftar hadir ini kita view assignment ya, atau lihat tugasnya. Dalam instruksinya kita bisa lihat di sini. Contohnya misalnya ini ya, kita klik formnya, Google Formnya itu, lalu ada tanda pensil di sini, kita klik tanda pensil itu, maka akan muncul. Nah, ada question atau pertanyaan, ada bagian responses. Nah, bagian responses inilah yang akan mencatat respon yang mengisi atau menanggapi. Nah, lalu kita bisa melihat di sini ada kesimpulan, ada summary ya, di sini terlihat berapa orang yang mengisi. Itu ada 7 orang yang merespon. Ini ada nama-nama mahasiswanya akan ada di situ. Kemudian juga akan terlihat NIM-nya juga akan muncul di situ ya. Lalu ini karena saya beri tugas ya, jadi itu tergantung Bapak dan Ibu. Kemudian ada pertanyaan di sini ya, mereka menjawab pertanyaan itu betul atau salah, misalnya kalau kuis ya, kalau kuis gitu. Tapi kalau ini kan bukan kuis. Lalu secara individual pun kita bisa melihat ya, ini sudah berurutan sesuai dengan yang mereka kirimkan, berdasarkan waktu yang mereka kirimkan. Jadi bukan berdasarkan absen, tapi berdasarkan waktu yang mereka kirimkan. Itu. Ya, ini namanya muncul di sini. Ya, kita ulang. Di sini ada misalnya 1, responden 2, responden yang ketiga, mahasiswa kita namanya dia akan berubah di bagian ini. Ya. Lalu bagaimana kita bisa, ini kan tidak terlihat. Ini ada di dekat bagian ini warna hijau. Nah, warna hijau ini kita bisa create dan ini akan terhubung dengan Excel kita. Nah, kita tinggal klik saja. Lalu di sini akan ada 2 pilihan, create a new spreadsheet ya, absensi 1, atau select existing. Nah, jadi saya sarankan bagian yang pertama ini. Jadi tidak usah diubah, bagian pertama ini lalu kita create ya, dan dia akan langsung mendownload. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini akan muncul. Jadi tanggal dan jam mereka mengirimkan itu akan ada. Nah, fungsinya apa? Tadi kenapa kita menuliskan tanggal dan waktu? Itu supaya mensinkronkan jam berapa mereka mengirim itu akan sama atau tidak ketika mereka mengirim. Fungsinya hanya itu. Ya, nanti akan muncul di sini nama mahasiswa, NIM itu akan muncul semua. Yang tadi semester segala macam itu akan muncul. Lalu ini bisa kita download lagi karena ini kan masih ada di dalam Google Drive kita. Jadi ini terdownload, tetapi terdownload di dalam Google Drive. Nah, kita bisa, kalau kita mau simpan dalam perangkat kita, bisa. Misalnya kita file, lalu kita download. Nah, ini akan masuk pada Microsoft Excel kita di komputer kita. Jadi di luar dari Google Drive. Nah, ini, misalnya ini dia terdownload di sini. Nah, ini yang bisa kita edit. Nah, misalnya kita buka, setelah di-download kita bisa buka. Seperti ini contohnya. Misalnya saya tidak membutuhkan time span-nya. Misalnya saya tidak butuh nih bagian yang ini skornya saya mau hilangkan. Ini bisa dihilangkan. Jadi kita tinggal klik saja lalu kita delete kolom ini. Nah, seperti itu. Jadi bagian mana yang mau Bapak Ibu hilangkan itu bisa ya. Tergantung apa yang menjadi kebutuhan. Itu misalnya time map-nya saya nggak perlu, bisa dihilangkan juga. Itu ya, nanti tinggal di delete. Seperti itu ya, jangan lupa di save ya, file save gitu. Nah, seperti itu
Jadi ini sangat mudah sekali ketika kita mau menyiapkan daftar absensi ini, dan juga menolong kita untuk dapat mendistribusikan kehadiran siswa-siswi kita atau mahasiswa kita dalam kelas kita, sehingga kita bisa memantau dan mengawasi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selamat berkaya dan sehat selalu. Terima kasih untuk perhatiannya.